Bayangkan Anda adalah orang yang tidak terikat, tidak perlu bangun pagi dan datang ke kantor tepat waktu. Tidak ada yang mengatur. Berapapun uang Anda belanjakan tidak akan pernah habis. Anda dapat bepergian kemanapun suka. Memilih barang apapun yang disukai. Semua kenikmatan dunia bisa didapatkan. Berapapun Anda habiskan uang. Tinggal duduk dimanapun. Asal ada jaringan internet, uang yang telah dibelanjakan akan terkumpul lagi. Dalam artian Anda bebas waktu dan bebas finansial. Inilah salah satu alasan saya dan mungkin Anda tertarik trading di Forex. Namun kenyataannya saat Anda trading yang didapatkan adalah kekalahan dan kerugian yang membuat Anda menjadi marah, frustasi, dan kecewa. Karena impian tidak sesuai kenyataan, Anda tidak perlu khawatir dan anggap Anda bodoh karena hal ini juga sudah dialami oleh 95% orang, hanya sebagian kecil trader yang sukses. Anda dan mereka yang kalah bukanlah sekumpulan orang bodoh. Saya sudah bertemu dengan banyak komunitas yang sangat pintar dan akurat dalam melakukan analisa teknikal maupun fundamental. Mereka sebelum memulai trading, belajar melalui kanal YouTube dari mentor-mentor handal, membaca buku-buku tentang trading, mengikuti berbagai seminar, dan memulai menguji tekniknya dengan akun demo. Kenyataannya, saat di real market hanya 1 atau 2 orang saja yang profit. Kebanyakan dari mereka selalu kalah. Apakah mereka bodoh? Tentunya tidak. Yang saya temukan di sebuah komunitas trading adalah sekumpulan orang berpendidikan tinggi, dengan tingkat penguasaan teknikal maupun fundamental yang di atas rata-rata. Tapi mereka tidak menjadi seorang trader dengan profit konsisten. Mereka adalah orang-orang yang selalu margin call. Pertanyaannya, kalau mereka pintar, kenapa mereka selalu berujung margin call? Bertahun-tahun saya melakukan pengamatan terhadap mereka yang selalu margin call dan yang selalu profit konsisten. Pembedanya adalah pola pikir yang selalu margin call. Mereka berpikir trading itu ilmu pasti, di mana 1 ditambah 1 adalah 2. Pemikiran trading hanyalah sebuah ilmu pasti membuat mereka tidak mau disalahkan dan cenderung menantang tren besar. Sementara yang profit konsisten adalah orang yang selalu mengalah apabila salah, ego akan keilmuannya dihilangkan dan bersikap sabar. Kesimpulannya adalah, sebesar apapun pengusahaan terhadap analisa teknikal dan fundamental tidaklah membuat trading kita menjadi baik, karena faktanya 80% kuncinya adalah psikologi, 20% adalah analisa teknikal atau fundamental, dan money management. Perkenalan saya di dunia trading adalah pada tahun 2006, saat itu adalah awal saya menikah yang sedang berpikir untuk mendapatkan penghasilan di luar gaji sebagai seorang karyawan. Banyak pemikiran bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan. Berbagai macam ide peluang usaha dipelajari dan dipertimbangkan. Sampai pada suatu waktu teman sekantor menunjukkan selembar amplop yang isinya adalah hasil dari trading, yang pada saat itu dia menyebutnya adalah trading index. Pada tahun itu tidak seperti sekarang semua via email atau messenger. Semua informasi disampaikan dengan selembar kertas. Awalnya saya tidak tertarik, namun karena duduk kami berdekatan dan teman tersebut didatangi kurir pengantar amplop, lama-lama saya tertarik dan dikasih lihat amplopnya. Saya pikir ini luar biasa, setiap sore sekitar jam 3-an, kurir memberikan amplop yang isinya adalah profit hasil trading index. Saya yang sedang haus akan penghasilan di luar gaji pastinya sangat tertarik. Tanpa banyak berpikir panjang, saya segera meminta kontak nomor telepon sales broker dan meminta untuk bertemu. Tidak banyak penjelasan yang disampaikan sales tersebut, saya langsung isi form, menandatangani kontrak, dan melakukan deposit pertama. Setelah deposit dilakukan keesokan harinya, saya didatangi kurir dan setelah amplop dibuka betapa senangnya karena saat dibuka adalah amplop profit seperti yang sudah diterima kawan saya. Luar biasa dan senangnya saya, seingat saya setiap hari rekening, saya bertambah sekitar 2-3 juta rupiah. Setelah beberapa hari saya profit, saya baru tahu bahwa ternyata akun saya ditradingkan oleh sales dengan bantuan manajernya. Saya yang tadinya tidak peduli dengan trading. Lama-lama penasaran bagaimana cara mencetak keuntungan di trading index, yang membawa saya akhirnya mendatangi kantor broker untuk belajar dan mendalami ilmu trading. Kantornya berlokasi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.
Sesampainya di kantor broker, saya diperkenalkan oleh sales dengan manajernya dan diberikan penjelasan perihal instrumen yang ditradingkan. Saya baru tahu, ternyata instrumennya adalah indeks Hang Seng, Kospi, dan Nikkei. Saya baru memahami bahwa di dalam perdagangan ini, kita bisa melakukan transaksi dua arah buy dan sell, artinya mau naik atau turun indeks tersebut, kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Hari itu adalah awal saya berkenalan dengan dasar-dasar candlestick dan faktor fundamental yang mempengaruhinya. Di tahun itu, broker tempat saya bertrading tidak terintegrasi dengan MetaTrader dan MetaTrader hanya digunakan sebagai dasar analisa teknikal. Pengambilan posisi buy dan sell dilakukan dengan menelepon pihak broker. Setelah dilakukan penjelasan, saya sangat tertarik dan segera mencari toko buku terdekat untuk memborong semua buku berkaitan dengan trading, investasi, dan mendownload buku berkaitan dengan perdagangan forex dan indeks. Manajer broker menyarankan saya membuka akun demo. Semua teknik saya pelajari saya terapkan di akun demo selama beberapa hari. Hasilnya adalah profit dan tidak pernah margin call atau loss. Sampai bosan saya demo tidak pernah terkalahkan, yang membuat saya sangat percaya diri dan yakin akan menjadi orang kaya raya serta mendapatkan kebebasan waktu finansial. Saat itu saya berpikir, ini sangat mudah. Sehingga pada minggu ketiga, terjadi rutinitas yang tidak biasa. Kurir yang biasa antar surat tidak datang. Saat itu saya berpikir hanya terlambat karena kemacetan lalu lintas. Sampai selesai jam kantor, tak kunjung tiba. Dan saya kembali ke rumah. Keesokan harinya saya tanyakan ke office boy kantor dan sekretaris mencari amplop surat yang biasa diterima. Namun mereka tidak menerima surat tersebut. Saya tanyakan ke teman. Ternyata dia juga tidak menerima. Sehingga saya kontak manajer broker yang meminta kami untuk segera ke kantor broker. Kami segera berangkat. Sesampainya di sana saya melihat manajer wajahnya pucat. Saat itu saya berpikir manajer sedang sakit. Kami dipersilakan duduk di ruang meeting. Setelah basa-basi singkat, betapa kagetnya saya. Ternyata maksud dan tujuan kami diundang adalah memberikan penjelasan bahwa akun kami sedang floating minus 5.000 US dollar. Yang dikurskan dengan kurs tetap sejumlah 50 juta rupiah. Mendengar itu, saya yang sudah mencoba akun demo berpikir, semudah itu trading kenapa bisa minus sebanyak itu? Teori yang diajarkan ke kami adalah apabila terjadi salah arah, akan di-cut loss. Dalam upaya perlindungan akun, manajer dan timnya membuat alasan pembenaran atas minus tersebut dan yakin bahwa akan recovery dalam beberapa hari ke depan. 3 hari setelah kedatangan kami di kantor broker, surat tak kunjung tiba hingga suatu sore kami mendapatkan telepon dari broker bahwa posisi kami sudah hampir kehabisan margin dan meminta untuk menambah deposit agar posisi kami bisa bertahan. Setelah mendapatkan telepon dari pihak broker, kami didatangi manajer dari pihak broker yang bicara manis dan meyakinkan, mengatakan bahwa secara teknikal dan fundamental posisi yang sedang floating minus adalah tepat, meyakinkan kami bahwa yang terbaik adalah menambah deposit dan segera mengambil langkah melakukan tambahan open posisi untuk mempercepat recovery akun. Deposit tambahan segera kami kirimkan ke broker dan langkah penambahan posisi yang akhirnya saya ketahui itu adalah martingale dilakukan. Saya masih ingat bahwa hari itu adalah Jumat. Senin paginya, saya ditelepon pihak broker bahwa terjadi market gap yang membuat semua posisi kami terlikuidasi otomatis, alias margin call. Hari itu rasanya menjadi hari yang gelap. Sedih rasanya, 150 juta hilang dalam hitungan minggu. Dunia menjadi gelap, ingin nangis tapi tidak bisa nangis, pingin teriak tapi malu. Kenapa? Kenapa? Manajer broker yang sudah dipercaya melakukan open posisi di market tanpa adanya stop loss. Siapa yang salah? Mulutnya manis, tekniknya pasti profit, posisi salah selalu di cut loss. Nyatanya apa? Floating minus yang begitu lebar semakin besar.